Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto, program studi Informatika, nomor induk mahasiswa 220401010141, kelas IT 104, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi dari tugas 1 sebelumnya, yaitu membuat makalah tentang review dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Baik, kita langsung saja. Untuk materi di sini sudah ada 5 yang saya siapkan. Ini materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama adalah organisasi dan arsitektur komputer, lalu ada fungsi dan struktur arsitektur komputer, yang ketiga ada konsep dan definisi sistem bus, yang keempat ada konsep dan definisi memori komputer, dan yang terakhir konsep dan definisi memori cache atau cache. Oke, kita lanjut. Arsitektur dan organisasi komputer. Ini untuk yang pertama. Pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer dapat dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus sebagai suatu seni mengenai cara interkoneksi antara berbagai komponen perangkat keras atau hardware untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan juga target biayanya. Untuk ukuran komputer itu ada beberapa. Yang pertama ada mainframe, lalu ada superkomputer, ada mini komputer, ada mikrokomputer, ada small business computer, lalu ada PC, dan yang sekarang sering banyak kita gunakan yaitu laptop, netbook, tablet, dan lain sebagainya. Lanjut, ada beberapa unit yang harus kita tahu, yaitu ada unit input, unit proses, dan unit output dalam perangkat komputer. Ya, unit input itu sendiri ada banyak macam. Salah satu contohnya yaitu keyboard, lalu ada joystick, ada mouse, dan lain sebagainya. Lalu untuk unit proses itu ada CPU, lalu ada motherboard, ada memori, dan lain sebagainya. Unit proses ini ada RAM dan lain sebagainya ya. Lalu ada unit output. Unit output ini ada monitor, ada printer, ada proyektor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada juga speaker, itu termasuk dalam unit output. Lalu yang kedua ada fungsi dan struktur arsitektur komputer. Fungsi arsitektur komputer. Komputer merupakan sebuah sistem yang kompleks dan terdiri atas jutaan komponen dasar elektronik. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam pendeskripsian, perlu dikenali sifat hierarki dari sistem tersebut. Sistem hierarkis adalah seperangkat subsistem yang saling terkait, yang tersusun sistem hierarkis di mana masing-masing akan berada pada tingkat terendahnya. Lalu, struktur arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Lihat di sini ada dua struktur komputer ya. Ada arsitektur Harvard dan arsitektur non-Neumann. Ini berbeda ya. Kalau arsitektur Harvard itu menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data berdiri sendiri. Lanjut, yang ketiga, konsep dan definisi sistem bus.
Pengertian bus. Bus adalah sebuah subsistem yang mentransfer data atau listrik antar komponen komputer. Fungsi bus itu sendiri adalah sebagai jalur komunikasi yang dibagi pemakai dalam suatu jaringan. Dan bus ini yang menghubungkan komponen-komponen utama dalam komputer seperti CPU, memori, dan input-output. Dalam organisasi bus adalah suatu pengaturan atau tata letak sebuah bus itu sendiri. Dalam organisasi bus ada yang disebut dengan jalur kontrol dan juga jalur data. Untuk jalur kontrol itu sendiri berisikan sinyal request dan sinyal acknowledgement serta dapat mengindikasikan tipe informasi pada jalur data. Sedangkan jalur data berfungsi untuk membawa informasi antara sumber dan tujuan data dan alamat serta perintah-perintah kompleks. Lalu ada juga master dan slave. Master dan slave adalah suatu transaksi bus yang meliputi dua komponen, yaitu mengeluarkan perintah dan alamat request dan memindahkan data action. Kita lihat di sini master. Master adalah bus yang memulai transaksi bus dengan mengeluarkan perintah alamat. Kita lanjut. Struktur bus itu terdiri dari 3, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Lalu yang keempat ada konsep dan definisi memori komputer. Pengertian memori. Memori adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Karakteristik memori itu ada beberapa bagian, yaitu ada lokasi, lalu ada kapasitas, ada unit transfer, ada metode, ada kinerja, ada jenis fisik, sifat-sifat fisik, dan juga organisasi. Lalu untuk yang terakhir, konsep dan definisi memori cache. Pengertian cache. Cache memori adalah memori berkecepatan tinggi yang ukurannya kecil tetapi lebih cepat dari memori utama atau RAM. Cache design. Untuk cache design itu cache akan menerima alamat memori dari prosesor. Tidak ada perubahan pada rancangan prosesor, baik ada maupun tanpa cache. Lalu ada juga melakukan mapping antara alamat memori dengan cache. Itu sepaan karena prosesor hanya melihat memori byte. Lalu ada juga blok memori. Blok memori itu salah satunya adalah mentransfer data antara cache dan memori dalam suatu blok. Lalu untuk mapping antara blok di cache dan di main memory. Cache mengcopy dari main memory. Ada juga direct map cache. Skema direct map cache, setiap alamat memori diasosiasikan dengan kemungkinan satu atau direct lokasi blok dalam cache. Fungsinya bisa juga untuk ngeblok atau unit transfer data cache dan memori. Lalu hubungan blok cache dan blok memori dan sebagainya. Dan yang terakhir ada juga direct map cache terminologi. Nah, untuk ini semua file untuk penerjemah dianggap sebagai bilangan positif. Lalu indeks pada blok cache di mana clock dari cache alamat tersebut harus berada.
Lalu untuk offsetnya, sekali kita telah menemukan blok tersebut, manakah byte pada blok tersebut akan diakses. Oke, terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.